Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Dalam segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan renungan dan pengajaran melalui RPKM, renungan pengajaran kata roh ministry. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kembali kita bersama-sama apa yang menjadi topik renungan firman kita untuk 7 season ke depan. Yang 7 season ke depan yaitu tentang peranan orang Kristen di tengah-tengah perubahan nilai manusia. Peranan orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia. Silakan mengikuti apa yang menjadi peranan kita di tengah-tengah perubahan zaman, bahkan perubahan nilai manusia. Nas firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca firman Tuhan ini khususnya ayat yang pertama sampai kelima dan nanti bisa mengikuti ayat-ayat yang lainnya di saat masuk ke season berikutnya. Baik, saya akan baca firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 5 dengan rekop dari Lembaga Alkitab Indonesia, kebahagiaan orang fasik semua dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang terakhir, ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan ini, pengajaran ini boleh kita mengerti dan kita juga dimampukan untuk melakukannya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami, terutama dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ke-11. Buat kami mengerti, memahaminya, sehingga ini penuntun pedoman dalam kehidupan kami, supaya apa yang menjadi peranan kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, kami melakukannya sehingga menjadi terang dan terang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti dan siap untuk melakukannya, dan bahkan juga membagikannya kepada orang lain. Dalam nama Yesus dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di topik ini ada kata perubahan nilai manusia. Perubahan nilai manusia. Nah, Tuhan kasih Tuhan, mau kita perhatikan sekarang ini, apa yang terjadi di zaman yang semakin berkembang dengan zaman virtual, ya, zaman IT yang semakin, teknologi yang semakin maju. Kita bersyukur atas semuanya itu. Tetapi di zaman ini juga terjadi pergeseran nilai di tengah kehidupan masyarakat. Pergeseran nilai ini terjadi hampir dalam setiap lapisan masyarakat, bahkan dalam segala hal. Mengapa? Karena telah terjadi revolusi di segala bidang yang luar biasa. Ya, terkenal dengan zaman dikatakan 4.0 ataupun zaman virtual, IT, teknologi. Nah, saudara kasih Tuhan, berdasarkan catatan sejarah, perubahan perbuatan yang terjadi pada abad 17, pada abad 18, ya, itu berjalan lamban. Namun perubahan yang terjadi pada akhir abad 19 sampai abad yang sekarang ini, ya, ini berlangsung begitu cepat, begitu banyak perubahan-perubahan dari tahun ke tahun, saudara kasih Tuhan. Nah,
Mari kita perhatikan yang mau ditekankan di sini terutama adalah perubahan-perubahan nilai yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perilaku manusia mulai bergeser sampai pada perkara yang paling jahat. Bahkan kita perhatikan banyak sekali tindakan-tindakan kriminal. Nilai-nilai kehidupan manusia memang terus berubah. Kalau berubah dari yang jahat menjadi baik, itu yang kita harapkan. Tapi yang adalah perubahan itu, pergeseran itu adalah semakin merajalela kejahatan di dunia ini, di bangsa ini. Coba kita perhatikan, ada seorang perampok yang telah melakukan aksinya. Dia tidak merasa takut sama sekali, sekalipun di tengah-tengah keramaian. Nah, kita perhatikan, selain mengambil semua barang milik korbannya, ada juga memperkosanya. Setelah diperkosa, korban pun dibunuhnya. Ini luar biasa. Untuk apa sebenarnya dia melakukan itu? Kalau orang bertanya kepada saya, tidak tahu. Ia sendiri membunuh saja mungkin tidak tahu alasannya apa. Orang pelaku itu mungkin jika tidak dia melakukan itu, dia tidak tahu alasannya apa. Bukankah ia sudah mendapatkan hartanya, bendanya, ya. Bukankah ia sudah menikmati hasil rampasannya? Mengapa ia masih harus membunuh atau memperkosa korban? Inilah salah satu bentuk perubahan nilai dalam diri manusia. Dulu perampok hanya ingin mengambil dan menikmati milik orang lain dengan kekerasan. Tapi sekarang sudah berubah. Tidak puas kalau tidak membunuh dan memperkosanya. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Saya menonton di televisi ya. Ada dua wanita, dua perempuan ini membunuh seorang korban hanya karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena meminjam uang. Dua kali meminjam uang. Yang pertama meminjam uang 100.000 dan yang berikutnya 200.000. Karena korban, seorang perempuan ini tidak memberikan, wah luar biasa akibatnya apa? Emosional, marah, akhirnya anak ini korban ini dianiaya ya, dianiaya sampai meninggal. Itu luar biasa hanya karena uang 100.000, 200.000 yang tidak dipinjamkan. Sudah nggak menghargai nyawa orang lagi, saudara. Berarti hatinya sudah rapuh. Luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan, nilai-nilai yang berlaku di dunia sekarang ini memang sedang berubah. Dan perubahan itu sangat jelas. Ya, kalau kita perhatikan kita perhatikan orang yang licik menjadi sukses. Nah, itu. Sedangkan orang yang jujur malah menjadi hancur. Itu mungkin pemikiran kita. Kita juga dapat melihat orang yang berkhianat ya, malah menjadi pahlawan. Sebaliknya orang yang sungguh-sungguh baik hatinya justru tidak diperhitungkan, diabaikan. Ada juga orang yang pintar berdiplomasi, cerdas dalam berkata-kata. Oh, itu sangat dihargai, dikagumi. Ya, tapi orang yang tidak banyak berbicara tapi tulus hatinya, sedikit mungkin dia berbicara tapi tulus hatinya, diabaikan. Ada juga orang yang menjadi maling atau koruptor. Karena hasil pekerjaannya itu, ia kemudian mempunyai banyak uang, banyak harta, kaya sehingga dia dihargai, dihormati orang lain, dan dianggap sebagai dermawan karena suka memberi. Sebaliknya ada orang yang jujur namun miskin, tidak dihargai orang. Dulu orang sangat menghargai kejujuran. Itu dulu. Nah, apakah juga sekarang iya? Namun sekarang orang cenderung lebih menghargai keberadaan seseorang secara fisik
atau lahiriah. Misalnya, jika ada orang jujur namun pakaiannya compang-camping, kemungkinan besar akan sangat dicurigai orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang licik tapi dengan penampilan yang kelihatan parlente, waduh, pakaiannya lebih rapi kan, ya, bersih, sepatunya mengkilap, kan? Kemungkinan besar akan apa? Dihargai, dihormati orang lain, saudara. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, begitu arus ini, ya, deras. Ini maksudnya nilai-nilai perubahan ini sangat deras. Perubahannya di tengah masyarakat, melanda kehidupan manusia. Lalu kita mau kemana? Lalu kita mau apa yang kita lakukan tengah-tengah perubahan nilai manusia seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mau kita ikuti? Kita mau ikuti arus seperti itu? Dan yang cukup mengejutkan saudara kasih Tuhan, ya, adanya, kita perhatikan bahwa adanya saran yang mengatakan bahwa jika kita ingin berhasil di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengikuti arus tersebut. Kalau engkau mau jadi cepat kaya, dihargai, dihormati, lakukanlah itu. Tapi kalau engkau jujur, terlalu jujur, ya udah, nikmatilah kekurangan dan kemiskinan. Dan engkau tidak akan pernah dihargai orang-orang lain. Seperti apakah itu saran yang harus kita ikuti? Seperti tugas saran yang harus kita ikuti? Tentu tidak. Terima kasih Tuhan. Seperti apakah saran tersebut? Mari kita perhatikan. Ya, seringkali ada saran seperti itu. Yang pertama, saudara tidak boleh mengenal kebenaran. Nah, itu. Kedua, saudara harus berlaku licik. Dan ketiga, saudara harus bersikap kejam. Nah, saran-saran inilah yang ditawarkan oleh siapa? Oleh dunia. Kita mau ikuti. Jangan hidup dalam kebenaran. Ya. Jangan suka berlaku baik. Ya, harus berlaku kejam. Wow, tentu orang Kristen seharusnya tidak seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dewasa ini adalah banyak orang yang percaya bahwa hidup ini hanya untuk sementara. Ya, untuk sementara, hanya kekinian, hanya sekarang, nikmatilah. Bahkan ada menganggap bahwa hidup ini adalah mainan. Ya, mainan. Yang pertama mengatakan adalah, ada yang mengatakan ya bukan mainan atau bukan main. Ya. Artinya segalanya bukan main. Kedua adalah main-main. Semuanya serta main-main. Yang ketiga adalah ikut main. Orang lain tidak jujur, kita pun ikut tidak jujur. Orang lain suka berbohong, kita pun suka berbohong. Orang lain main sogok, kita pun ikut main sogok. Yang keempat, dipermainkan. Nah, dipermainkan. Sedangkan yang kelima adalah menjadi korban dari permainan. Wah, luar biasa. Atau bisa menjadi mainan. Nah, itulah yang terjadi tengah-tengah dunia ini, saudara Tuhan. 5 permainan. Kalau saudara ada di mana dari 5 permainan itu? Nah, di tengah situasi dan kondisi yang demikian, saudara kasih Tuhan, seolah-olah tidak ada lagi tempat bagi orang percaya. Nah, kalau perhatikan ada sebuah ilustrasi mengenai seorang yang mau bepergian dengan menumpang kereta api. Ia mau pergi ya dari Bekasi ke Bandung. Tapi ia menumpang kereta api jurusan, dia nggak sadar bahwa itulah jurusan Surabaya.
Ketika kereta api sudah berjalan, lalu dalam kereta api dia bertanya, kereta api ini ke jurusan kemana? Jurusan kemana? Dia mendengar ada yang menjawab, ini ke Surabaya. Loh, aku kan bukan ke Surabaya, saya mau ke Bandung. Nah, kalau begitu, saudara sebaiknya turun saja. Lalu bilang tidak mau. Ya, bukan saya yang turun, keretanya yang harus berbelok, harus berhenti. Kok masa saya? Keretanya dong yang berhenti atau mutar balik. Nah, ilustrasi seperti ini, saudara kasih Tuhan, sering menggambarkan ego manusia. Menggambarkan ego manusia. Manusia hanya ingin memuaskan apa? Kemauan atau kehendak diri sendiri, memaksakan kehendaknya, egonya. Maunya menjadi Tuhan terus yang harus dilayani. Ya, tidak pernah mengikuti apa yang maunya tuannya, tapi dia menempatkan selalu menjadi Tuhan. Hati-hati dengan si Tuhan. Itu egois, egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, dalam keadaan perubahan nilai manusia seperti ini, apa yang menjadi sikap kita? Sikap yang harus dimiliki orang sebagai orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, para pendidik, jadi dosen. Nah, sekali lagi, sikap yang harus kita miliki seperti apa? Di tengah-tengah perubahan nilai manusia ini. Inilah yang kita renungkan bersama-sama ke depan sebanyak ya 7 sesen ya. Nah, perubahan itu saudara ngasih Tuhan. Yang pertama, dari setiap ayat yang kita baca ini, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah tidak ada iri hati terhadap keberhasilan orang jahat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berlaku setia, tetap berlaku setia. Yang ketiga, mencari kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Dan yang keempat, berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kelima, dilanjutkan dengan Tuhan tekun menantikan pertolongan Tuhan. Dan yang keenam, tidak mudah putus asa ataupun tidak mudah panas hati. Inilah renungan ke depan. Silakan mengikutinya. Saudara pasti diberkati, diingatkan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Lagi katakan, aku kuat karena firman, aku kuat karena Tuhan. Silakan mengikuti RPKM ini, terutama dengan topik peranan orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia. Puji nama Tuhan. Jangan lupa like, respon, dan membagikan kepada yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Selamat beraktivitas, jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia pun sehat. Salam sehat, shalom, Tuhan berkati.